Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Ibu Arini Wahyutami, MSc PhD, dan juga rekan-rekan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kajian dari kelompok kami dengan judul faktor-faktor yang memengaruhi produksi padi organik di Kabupaten Boyolali. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Ani Sukawati, kemudian ada Ana Minawati, Ardika Nur Arifin, dan juga Rizky Zahroh Nurijana. Adapun latar belakang dari kajian ini adalah Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi beras yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari USDA, Indonesia menjadi negara dengan konsumsi beras tertinggi se-Asia Tenggara. Tingginya konsumsi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan beras nasional terus meningkat dan harus diimbangi dengan ketersediaan produksi yang memadai. Di sisi lain, saat ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan, keamanan pangan, dan kelestarian lingkungan. Kondisi ini mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap produk pertanian organik termasuk beras organik. Kemudian padi organik yang merupakan tanaman penghasil beras merupakan padi yang dibudidayakan dengan metode pertanian organik yang meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis sehingga lebih ramah lingkungan dan menghasilkan produk yang lebih sehat. Meningkatnya permintaan terhadap beras organik menjadi peluang bagi petani untuk mengembangkan budidaya padi organik. Namun, keberhasilan budidaya tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi yang dihasilkan. Dalam kegiatan usaha tani, faktor produksi merupakan unsur penting yang menentukan keberhasilan proses produksi. Menurut teori produksi, output yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh penggunaan berbagai faktor produksi seperti misalnya luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja maupun faktor-faktor lainnya. Apabila faktor-faktor tersebut digunakan secara tepat dan efisien, maka produksi yang dihasilkan dapat meningkat. Sebaliknya, penggunaan faktor produksi yang kurang optimal dapat menyebabkan hasil produksi juga tidak maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi organik di Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali dipilih sebagai lokasi penelitian atau kajian karena merupakan salah satu daerah yang mengembangkan budidaya padi organik. Kemudian untuk menganalisis faktor-faktor tersebut terhadap produk di padi organik, kajian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan pendekatan ordinary least square atau OLS menggunakan aplikasi EBIOS. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian tinjauan pustaka dan dasar teori. Yang pertama untuk tinjauan pustaka, di sini ada beberapa penelitian terdahulu dari tahun 2018 sampai 2024 terkait faktor-faktor yang memengaruhi produksi usaha tani dengan berbagai komoditas, ada kentang, bawang merah, buncis, kemudian juga termasuk komoditas padi organik. Nah, dari beberapa, penelitian terdahulu, diperoleh hasil sebagai berikut. Dari Agatha dan dari tahun 2018, itu diperoleh hasil bahwa luas lahan, bibit, dan pupuk organik berpengaruh positif signifikan terhadap produksi, sedangkan pupuk kimia berpengaruh negatif signifikan terhadap produksi. Kemudian untuk Sutanti et al. 2018, memberikan hasil bahwa luas lahan, tenaga kerja, dan pupuk organik berpengaruh positif signifikan, sedangkan bibit dan pupuk NPK berpengaruh negatif signifikan terhadap produksi. Kemudian untuk Deviani et al. 2019, modal, pestisida, dan benih berpengaruh positif signifikan terhadap produksi usaha tani. Selanjutnya untuk Widya Stuti dan Kristiani 2022, menunjukkan hasil bahwa luas lahan, benih, pupuk, pestisida organik, dan tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap produksi usaha tani. Kemudian untuk Amrul et al. 2024, diperoleh hasil bahwa luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk NPK, fungisida, tenaga kerja, pengolahan lahan, dan tenaga kerja panen berpengaruh positif signifikan, sedangkan tenaga kerja penanaman berpengaruh negatif signifikan terhadap produksi usaha tani kentang. Kemudian untuk, yang terakhir yaitu Bella et al. 2024, diperoleh hasil bahwa luas lahan, benih, pengalaman petani, keaktifan petani, SNI, intensitas penyuluhan, tenaga kerja, berpengaruh positif signifikan terhadap produksi. Jadi secara umum variabel, luas lahan, bibit atau benih, kemudian pupuk, pestisida, fungisida, tenaga kerja dan modal berpengaruh
signifikan terhadap produksi usaha tani. Baik, bagian yang kedua yaitu dasar teori. Yang pertama terkait dengan usaha tani padi organik. Jadi untuk usaha tani sendiri merupakan segala bentuk usaha mengelola faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya untuk memberikan manfaat atau keuntungan. Menurut Suratiyah tahun 2015 ada dua bentuk usaha tani, yaitu usaha tani keluarga dan perusahaan pertanian. Untuk usaha tani keluarga, tujuan akhirnya yaitu pendapatan keluarga petani, sedangkan untuk perusahaan pertanian, tujuan akhirnya adalah laba sebesar-besarnya. Kemudian untuk organik, menurut Standar Nasional Indonesia 6729 tahun 2016, organik merupakan sebuah pelabelan yang menunjukkan bahwa suatu produk dihasilkan mengikuti standar sistem pertanian organik dan telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi organik terakreditasi. Jadi, usaha tani padi organik merupakan segala bentuk usaha mengelola faktor produksi untuk komoditas padi yang mengikuti prinsip organik dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan. Teori yang kedua yaitu terkait dengan teori produksi usaha tani. Di sini berkaitan dengan fungsi produksi COP12. Jadi ini menjelaskan terkait faktor-faktor produksi seperti capital dan labor terhadap pengaruhnya terhadap Q ada atau produksi dengan alfa dan beta adalah elastisitas. Nah, ada beberapa hubungan terkait dengan elastisitas pada fungsi produksi COP12 ini. Untuk, jika alfa plus beta lebih dari satu maka terjadi increasing return to scale. Jadi penambahan input, akan memberikan, tambahan output yang lebih besar. Sedangkan untuk, alfa plus beta sama dengan satu terjadi constant return to scale yang berarti penambahan input, akan memberikan proporsi peningkatan output yang, sama, kemudian untuk, alfa plus beta kurang dari satu decreasing return to scale, jadi penambahan input akan memberikan, proporsi penambahan output yang lebih rendah. Itu menurut Dwi Vedi tahun 2006. Jadi, pada penelitian ini faktor produksi yang dikaji pengaruhnya terhadap produksi padi organik ada 5 yaitu luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja, dan fungisida. Bagaimana pengaruhnya terhadap produksi usaha tani? Yang pertama terkait dengan, luas lahan itu berpengaruh positif signifikan terhadap produksi usaha tani. Jadi peningkatan luas lahan akan meningkatkan produksi usaha tani. Yang kedua ada benih, jadi benih berpengaruh positif signifikan, yang berarti bahwa peningkatan benih akan meningkatkan produksi usaha tani. Yang ketiga ada pupuk, pupuk berpengaruh positif signifikan terhadap produksi usaha tani. Jadi semakin banyak pupuk yang digunakan maka produksinya juga akan semakin tinggi. Kemudian yang keempat tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap produksi usaha tani. Jadi semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, produksinya juga akan semakin tinggi. Yang kelima ada fungisida, jadi tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap produksi usaha tani. Penggunaan fungisida akan meningkatkan produksi usaha tani. Jadi, berdasarkan, kajian ini dibentuk hipotesis sebagai berikut yang, pertama ada luas lahan itu berpengaruh positif signifikan terhadap produksi usaha tani, kemudian yang kedua ada benih berpengaruh positif signifikan terhadap produksi usaha tani, yang ketiga pupuk berpengaruh positif signifikan terhadap produksi usaha tani, yang keempat, tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap produksi usaha tani, dan yang kelima fungisida karena, fungisida di sini kami gunakan sebagai variabel dummy. Jadi, untuk penggunaan fungisida akan memberikan produksi lebih tinggi dibandingkan, eee, produksi tanpa penggunaan fungisida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis data. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data cross section. Data cross section sendiri adalah sekumpulan data dari satu atau beberapa variabel yang dikumpulkan pada satu titik waktu yang sama terhadap berbagai objek seperti individu, perusahaan, atau wilayah. Ini berdasarkan dari buku Gujarati dan Porter tahun 2009. Untuk data yang digunakan sendiri yaitu data produksi untuk untuk variabel Y, kemudian ada luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja untuk variabel X, dan penggunaan fungisida itu sebagai dummy.
Kemudian lanjut ke definisi dan pengukuran variabel. Berdasarkan variabel yang diteliti, maka dapat diuraikan dalam beberapa variabel operasional yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel produksi, yakni total volume atau bobot padi organik yang dihasilkan oleh responden dari hasil panen. Di sini kita menggunakan satuan kilogram. Kemudian untuk yang kedua yaitu variabel luas lahan. Ini total area tanah yang secara aktif ditanami, dikelola atau digunakan oleh responden sebagai tempat utama proses produksi dengan satuan hektar. Kemudian yang ketiga itu variabel benih. Ini total penggunaan benih padi organik yang digunakan responden selama masa budidaya atau selama masa produksi dengan satuan kilogram. Kemudian yang keempat yaitu variabel pupuk. Yakni total penggunaan pupuk yang digunakan responden selama masa budidaya dengan satuan kilogram. Yang kelima yaitu variabel tenaga kerja, ini jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan selama masa budidaya atau produksi dengan satuan HKO. Kemudian yang terakhir yaitu variabel fungisida atau penggunaan fungisida sebagai dummy. Di sini yaitu penggunaan fungisida organik selama masa budidaya dengan ketentuan yaitu 1 menggunakan fungisida dan 0 itu tidak menggunakan fungisida. Eee, untuk, seluruh variabel ini, menggunakan skala rasio selain dari dummy yaitu nominal, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, analisis regresi OLS ini kita menggunakan analisis regresi OLS. Untuk analisis regresi OLS sendiri merupakan metode estimasi yang paling fundamental dalam ekonometrika. Konsep konsep utama metode ini adalah meminimalkan kuadrat residu atau selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model. Untuk model regresi yang kita gunakan sendiri yaitu Y sama dengan B0. Y-nya itu produksi, kemudian B0 itu konstanta, tambah B1 ln X1 ditambah B2 X2 kuadrat ditambah B3 X3 ditambah B4 X4 tambah B5 D1 dan error. Untuk B0-nya sendiri itu konstanta, Y-nya sendiri produksi, B0 konstanta, untuk B1 koefisien untuk variabel luas lahan. Di sini luas lahannya kita. Kemudian ada yang ketiga yaitu B2 X2 kuadrat. Ini sebagai variabel kuadratik, yakni benih. Kemudian ada B3 X3 itu B3 itu beta 3 itu koefisien dari variabel pupuk. Kemudian B4 X4 ini B4 itu koefisien dari tenaga kerja X4. Kemudian ada yang terakhir B5 koefisien dari dummy yaitu fungisida. Kemudian kita lanjutkan ke uji asumsi klasik. Di sini yang pertama diuji yaitu uji normalitas yang tentunya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi itu variabel pengganggu atau residualnya memiliki nilai yang berdistribusi normal. Untuk di penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk membandingkan distribusi data sampel dengan distribusi normal baku atau distribusi Z dengan ketentuan yaitu ketika nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal dan sebaliknya ketika nilai p-value-nya kurang dari 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke multikolinearitas. Di sini multikolinearitas sendiri digunakan untuk menguji apakah ada hubungan yang kuat atau sempurna antar variabel bebas. Di sini kita menggunakan pengujian pairwise Pearson correlation matrix dengan ketentuan yaitu ketika nilai fifth-nya lebih besar dari 10 berarti terjadi multikolinearitas, sedangkan ketika nilai fifth-nya kurang dari 10 maka tidak terkena multikolinearitas. Kemudian dilanjutkan yang di uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji heterokedastisitas. Ini menunjukkan bahwa adanya ketidakseragaman dalam variasi model dan menyebabkan error menjadi tidak konsisten.
Di sini untuk pengambilan kesimpulannya, yaitu jika nilai propsinya itu lebih dari 0,05 dapat disimpulkan, tidak terjadi heterogenesitas, seperti itu. Eee, Kemudian yang selanjutnya itu pengujian hipotesis. Di sini kita melihat dari koefisien determinasi atau R-square, eee, yang digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen secara bersama-sama dalam model regresi. Untuk nilai R-square sendiri berkisar antara 0 sampai 1, di mana nilai 1 itu menunjukkan semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Ini menurut Gujarati dan Porter pada tahun 2009. Dan dalam penelitian ini digunakan nilai adjusted R-square yang sudah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan jumlah observasi untuk menghindari bias, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji F. Di sini digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengambilan keputusannya sendiri yaitu ketika nilai probabilitas F statistiknya kurang dari alfa atau 0,05 berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Untuk yang terakhir yaitu uji T, di sini digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk pengambilan keputusannya sendiri yaitu ketika nilai probabilitas T statistiknya kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan juga pembahasan. Untuk yang pertama ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai probabilitas atau p-value sebesar 0,131. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikan 5% atau 0,05, sehingga residual model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model telah terpenuhi. Kemudian ada uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model tersebut. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,1127. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikan 5% atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Dapat dilihat bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,8126 menunjukkan bahwa sebesar 81,26% variasi variabel produksi dapat dijelaskan oleh variabel luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja, dan juga dami penggunaan fungisida yang terdapat dalam model. Sementara itu, sebesar 18,74% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Kemudian untuk, uji F atau uji secara simultan, dapat dilihat pada nilai probabilitas lebih besar dari F sebesar 0,000, lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga, H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja, dan juga penggunaan fungisida secara simultan berpengaruh signifikan terhadap, produksi petani. Selanjutnya adalah pembahasan uji T per variabel. Yang pertama ada variabel X1 atau luas lahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel luas lahan sebesar 0,007 lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian, maka H0 ditolak. Yang berarti variabel luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan. Nilai koefisien dari tabel sebelumnya dapat terlihat sebesar 2205,835. Berarti setiap peningkatan luas lahan sebesar 1% akan meningkatkan produksi sebesar 2205,835 kg.
Hasil ini sejalan dengan teori produksi yang menyatakan bahwa lahan merupakan salah satu faktor produksi utama. Menurut teori produksi yang dikemukakan oleh Dwivedi 2006, peningkatan penggunaan faktor produksi termasuk lahan akan meningkatkan output yang dihasilkan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Widya Stuti dan Krestiani 2022 yang menemukan bahwa luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi organik di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, penelitian Amrullah et al. 2024 juga menunjukkan hal yang sama, bahwa luas lahan merupakan salah satu faktor produksi yang berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap produksi. Dan temuan tersebut menguatkan bahwa peningkatan luas lahan yang diusahakan akan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan produksi usaha tani. Selanjutnya adalah, variabel benih atau variabel X2. Hasil analisis menunjukkan nilai signifikan variabel, benih sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian H0 ditolak, yang berarti variabel benih berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi. Nilai koefisien dari regresi ini sebesar 0,5345, menunjukkan bahwa setiap penambahan penggunaan benih sebanyak 1 kilogram akan meningkatkan produksi sebesar 0,5345 kilogram. Menurut Dwi Fedi 2006, penggunaan benih yang cukup dan berkualitas akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, produksi tanaman, serta produktivitas lahan sehingga menghasilkan output yang lebih tinggi. Benih yang bermutu memiliki daya tumbuh yang baik, lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, serta mampu menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan benih yang kualitasnya rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widya Astuti dan juga Krestiani 2022 yang menunjukkan bahwa variabel benih juga berpengaruh positif signifikan terhadap produksi padi organik. Selain itu, penelitian Mastitah dan Balatif 2024 juga em, menunjukkan hal yang sama, bahwa faktor benih juga berpengaruh signifikan positif terhadap produksi usaha tani padi. Temuan tersebut menguatkan bahwa penggunaan benih yang optimal dan juga berkualitas mampu meningkatkan nilai produksi dari usaha tani padi. Selanjutnya ada variabel pupuk atau variabel X3. Hasil analisis menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,002, yakni lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Oleh karena itu H0 ditolak sehingga dapat diartikan bahwa variabel pupuk berpengaruh negatif signifikan terhadap produksi. Nah, hasil, untuk variabel pupuk ini sedikit berbeda karena pengaruhnya itu, negatif dengan koefisien regresi sebesar -0,1988, mengindikasikan bahwa setiap penambahan penggunaan pupuk sebanyak 1 kilogram, malah akan menyebabkan produksi menurun sebesar 0,1988 kilogram. Secara teori, memang pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang berfungsi menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan juga pembentukan hasil. Namun, menurut Dwi Fedi 2006, penggunaan faktor produksi yang melebihi dari dosis optimal dapat menyebabkan terjadinya law of diminishing returns, yaitu di mana kondisi ketika penambahan input produksi tidak lagi meningkatkan output, malah akan dapat menurunkan nilai produksinya. Arah pengaruh ini berbeda dengan penelitian Susanti et al. 2018 yang menemukan bahwa pupuk berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap usaha tani bawang merah. Perbedaan arah pengaruh tersebut disebabkan oleh perbedaan tingkat penggunaan pupuk di lapangan. Pada penelitian Susanti ini, penggunaan pupuk masih berada pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, sehingga penambahan pupuk masih mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara dan juga mendorong peningkatan nilai produksi. Selanjutnya ada variabel tenaga kerja atau variabel X4. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa nilai signifikan itu juga kurang dari alfa 0,05, yaitu sebesar 0,007. Dengan demikian, maka H0 ditolak. Dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar -38,765508, dapat disimpulkan arah dari koefisien ini juga
menunjukkan negatif bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap berpengaruh negatif signifikan terhadap produksi. Artinya, penambahan tenaga kerja sebanyak 1 HKO akan menyebabkan produksi menurun sebesar 38,765008 kilogram. Menurut teori produksi yang dikemukakan oleh Dwivedi 2006, penambahan faktor produksi yang dilakukan secara berlebihan dan tidak proporsional terhadap faktor produksi lainnya dapat menimbulkan inefisiensi penggunaan input. Dalam usaha tani, jumlah tenaga kerja yang terlalu banyak dapat menyebabkan tumpang tindih dari pekerjaan tersebut, serta menciptakan pengangguran yang terselubung atau disguised unemployment. Sehingga peningkatan tenaga kerja tidak lagi diikuti oleh peningkatan nilai produksi. Temuan ini juga sedikit berbeda dengan penelitian Widya Astuti dan Crestiani 2022 yang menemukan bahwa tenaga kerja berpengaruh namun positif dan signifikan terhadap produksi padi organik. Nah, pengaruh positif pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja masih berada pada tingkat yang optimal sehingga tambahan tenaga kerja masih mampu meningkatkan efektivitas kegiatan budidaya yang pada akhirnya meningkatkan nilai produksi. Kemudian, untuk variabel, dummy 1 atau variabel penggunaan fungisida. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel penggunaan fungisida sebesar 0,261 lebih besar dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian, H0 gagal ditolak yang berarti tidak terdapat perbedaan produksi yang signifikan antara petani pengguna fungisida dan juga petani yang tidak menggunakan fungisida pada lokasi penelitian. Menurut Dwivedi 2006, suatu faktor produksi tidak akan memberikan tambahan output yang berarti apabila penggunaannya tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dalam kondisi serangan penyakit yang relatif rendah, penggunaan fungisida cenderung hanya sebatas berfungsi sebagai tindakan pencegahan sehingga tidak memberikan peningkatan produksi. Nah, penggunaan fungisida pada penelitian ini juga hanya sebagai untuk penyembuhan dari serangan penyakit fungisida, tidak untuk meningkatkan penambahan dari output produksi. Nah, hasil penemuan ini berbeda dengan penelitian Amrullah et al. 2024 yang menemukan bahwa fungisida berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi kentang. Nah, pada penelitian tersebut, fungisida berperan penting dalam menekan serangan penyakit pada tanaman kentang yang rentan terhadap infeksi dari cendawan, seperti penyakit busuk daun sehingga penggunaan dari fungisida mampu menjaga kesehatan tanaman dan juga meningkatkan hasil produksi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja, dan juga pengaruh fungisida secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produksi petani. Sementara pada uji parsial, variabel luas lahan dan variabel benih berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel produksi. Sebaliknya, variabel pupuk dan variabel tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel produksi. Sedangkan variabel penggunaan fungisida tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel produksi. Baiklah, selanjutnya adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.